Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabarnya Ibu Bapak dan Saudara-saudara? Saya sangat percaya bahwa kita tidak pernah kehilangan sukacita. Meskipun tantangan demi tantangan tidak pernah berkurang kita hadapi, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Ditambah lagi dengan saudara-saudara kita terdampak banjir bandang yang ada di Masamba, tanah longsor juga yang ada di Poros Toraja Utara Palopo, dan banjir di berbagai tempat. Kiranya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan, dan melalui doa syafaat kita nanti, kita akan membawa di dalam doa saudara-saudara kita khususnya terdampak banjir bandang, yang mana ada korban jiwa, tidak terhitung korban materi. Itu pun sangat banyak. Untuk itu mari kita siapkan hati beribadah dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami, bahkan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan di pagi hari ini, kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Markus pasal 13 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Itu merupakan pembacaan kita di pagi hari ini. Ayat 9, tetapi kamu, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan diperhadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Amin. Bertahanlah, itu tema kita pada saat ini.
Saudara, pada bagian ini, peringatan menjadi semakin keras. Ayat 9, kamu akan menderita. Dan di ayat 12, kekeluargaan akan hancur. Orang percaya akan dibenci semua orang karena namaku, karena melakukan kebenaran Allah. Ayat 13a. Semua itu merupakan peringatan, sebab dimulai dengan kata-kata, tetapi kamu ini, maksudnya murid-murid, hati-hatilah. Ayat 9. Namun di balik semua yang menakutkan dan mengerikan ini, ada hal lain yang sesungguhnya membahagiakan. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Ayat 11 bagian B. Dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ayat 13 bagian B. Menuju akhir zaman, banyak hal yang terjadi. Penderitaan menjadi bagian hidup orang percaya. Sesama yang biasa diandalkan, seperti keluarga dan teman-teman, bisa mengecewakan, bahkan menghancurkan. Tetapi syukur bahwa bukan hanya penderitaan dan pengkhianatan yang terjadi. Ada jaminan lain yang menguatkan ketika yang paling sulit melanda kehidupan kita. Bagi kita, bagi orang percaya ada jaminan Roh Kudus yang akan memampukan dan terus-menerus menguatkan kita untuk mengatakan kehendak-Nya. Selain jaminan Roh Kudus, kita diingatkan pula bahwa pada akhirnya ada keselamatan. Jadi bagaimanapun besarnya badai, bagaimanapun sulitnya tantangan dan rintangan, mestinya kita tidak putus asa atau mundur dalam mengupayakan kehendak-Nya. Jaminan Allah pasti, sehingga sangatlah keliru dan rugi apabila kita mencoba atau membiarkan diri kita ditaklukkan oleh rintangan, bahkan mungkin penderitaan sesaat. Rintangan atau kalau terpaksa menderita, semuanya itu akan berakhir dan digantikan atau diubah menjadi keselamatan dari pihak Allah. Karena itu, ibu bapa dan saudara-saudara, khususnya di tengah tantangan, persoalan COVID-19, dan berbagai macam persoalan yang sementara kita hadapi, bencana alam yang kemudian terjadi di mana-mana, tanah longsor, musibah banjir bandang, gempa bumi, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, bertahanlah dan cermatilah serta kecaplah tanda-tanda keselamatan dari Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ia tidak akan membiarkan kita, asalkan kita mau tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama dan tentu kita akan mendoakan saudara-saudara kita terdampak banjir bandang, khususnya yang ada di Masamba, dan berbagai bencana alam lainnya, banjir. Kiranya kasih Tuhan melingkupi, terlebih yang berada dalam duka cita karena mereka kehilangan anggota keluarga. Tuhan menghiburkan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, patrikan di hati kami. Untuk belajar bertahan apapun masalah yang kami hadapi. Sebab ada janji yang Tuhan pun telah nyatakan bagi setiap orang yang mau bertahan sampai pada kesudahannya. Peliharakan kami Tuhan, baik itu di tengah keluarga kami, di dalam usaha tanggung jawab pelayanan kami, di tengah masyarakat, bahkan kehadiran kami di negeri ini. Bapa di sorga, kami merendahkan hati. Kami mau berdoa untuk sesama kami terdampak banjir bandang yang terjadi pada Senin dini hari atau Senin malam, mengakibatkan tidak hanya korban materi, tetapi banyak saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarga. Ada korban jiwa di sana, ada yang sampai sekarang belum ditemukan. Oh Tuhan, kuatkan, hiburkan segenap anak-anak-Mu untuk bisa bertahan, tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, walaupun berat tantangan yang sedang mereka hadapi. Di beberapa tempat terjadi banjir, tanah longsor, semuanya mengakibatkan sulitnya kehidupan karena akses jalan dari satu tempat ke tempat yang lain itu menjadi terputus. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati kami di tengah masyarakat dan bangsa. Sebab kami tidak hanya sedang berhadapan dengan bencana alam, tetapi juga dengan penyakit yang melanda dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, sadarkanlah kami. Ampunilah kami Tuhan, umat-Mu yang ada di dunia ini. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini boleh membuat kami semakin sadar untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dalam rumah tangga kami Tuhan pulihkan, berkati dalam tanggung jawab kami. Bersama dengan anak-anak cucu, orang tua kami yang sudah lanjut usia, dan semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Untuk yang sedang sakit, yang sedang berduka, dan yang sedang bergumul karena berbagai persoalan. Kiranya Tuhan menguatkan kami sekalian. Para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara, relawan, dokter, perawat, dan para medis lainnya. Tuhan berkenan memberkati. Berkati kami selaku anak-anak bangsa, untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan berkomitmen untuk mentaati setiap aturan demi memutuskan penyebaran virus corona, dan saling melayani, membantu, menyatakan empati bagi sesama kami terdampak banjir bandang. Pelihara kami menjalani hari ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, baik di saat kami beraktivitas dan atau ketika kami berada di rumah. Nama Tuhan akan tetap kami permuliakan. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas, tetap hati-hati, dan salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.